Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga semangat kita selalu seperti di pagi hari ya. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kelompok 1 untuk sharing terkait strategi bersaing. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Jadi nama saya Nabila Ramadhani Putri. Lalu juga ada Mas Said Muhammad Hasan dan juga ada Mas Muhammad Hidayatullah. Baik, langsung saja ke topik. Ketatnya persaingan menyebabkan perusahaan berusaha untuk memenangkan persaingan dengan cara menerapkan strategi bersaing yang tepat sehingga dapat melaksanakan serta mewujudkan tujuan perusahaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kita bisa melihat sendiri ya bagaimana perkembangan zaman yang sangat cepat ya, dari 3.0 ke 4.0 lalu juga ke 5.0 itu perkembangannya sangat pesat. Maka perusahaan ini harus mempunyai strategi untuk mewujudkan apa yang sudah menjadikan tujuannya. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa selalu tetap di atas ya dan juga stabil, yaitu harus mempunyai strategi bersaing. Apa ya yang disebut dengan strategi bersaing, lalu bagaimana karakteristik dari strategi bersaing, dan mengapa strategi perlu dilakukan, lalu juga apa sih jenis-jenis dari strategi itu, dan komponen apa saja yang ada di dalam strategi, nanti akan dibahas di kelompok kami. Dan juga tujuannya dalam pembelajaran kali ini ya untuk sharing juga. Jadi untuk mengetahui pengertian strategi bersaing, lalu juga untuk mengetahui karakteristik strategi bersaing, mengetahui pentingnya strategi untuk dilakukan, lalu juga mengetahui apa jenis-jenisnya dan strateginya seperti apa, dan bagaimana cara merancang suatu strategi dalam rangka mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, untuk strategi bersaing sendiri dalam The American Heritage Dictionary berarti the science or art of military command as applied to the overall planning and conduct of combat operation. Lalu juga strategi ini pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Untuk apa? Jadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, strategi ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh para pengambil keputusan untuk mencapai keunggulan bersaing terhadap ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi mengacu pada visi, misi, dan tujuan dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Nah, strategi bersaing sendiri mempunyai konsep dasar ya. Jadi untuk konsep dasarnya ini, strategi perusahaan merupakan bagaimana organisasi perusahaan bertindak dalam menghadapi persaingan bisnis dengan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penyempurnaan sikap pengoperasian bisnis perusahaan guna mencapai kinerja yang diharapkan dalam tujuan organisasi. Macam-macamnya juga banyak, nanti juga akan dijelaskan ya. Jadi untuk strategi ini adalah perencanaan atau plan, yang dimana perencanaan ke masa depan yang belum dilaksanakan. Lalu juga adalah selanjutnya strategi adalah pola atau pattern sebagai intended strategi karena belum terlaksana dan berorientasi ke masa depan. Lalu juga ada strategi adalah posisi. Strategi sebagai posisi cenderung melihat ke bawah, lalu juga ada strategi adalah perspektif. Perspektif cenderung melihat ke dalam, yaitu ke dalam organisasi. Dan yang terakhir ada strategi adalah permainan atau play. Strategi adalah suatu manuver tertentu untuk memperdaya lawan atau pesaing. Nah, pengertian dari strategi bersaing sendiri adalah strategi bersaing menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya, walaupun lingkungan yang relevan sangat luas meliputi kekuatan sosial sebagaimana juga kekuatan ekonomi. Lalu juga strategi bersaing adalah usaha mencari posisi yang kompetitif yang dapat menguntungkan perusahaan dalam suatu industri, pencairan area fundamental yang terjadi pada persaingan.
Lalu terdapat dua hal utama yang mendasari pilihan strategi bersaing. Jadi yang pertama adalah daya tarik industri untuk keuntungan jangka panjang dan faktor-faktor yang menentukan hal tersebut. Nah, lalu yang kedua ada strategi kompetitif, yaitu siapa penentu strategi kompetitif dalam suatu industri. Nah, untuk selanjutnya karakteristik strategi bersaing akan dijelaskan oleh Mas Sayid. Silakan Mas Sayid. Baik, terima kasih Mbak Namila atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sharing dari kelompok kami mengenai karakteristik dari strategi bersaing. Menurut Lestari dalam bukunya yang berjudul Pemasaran Strategik, menjelaskan bahwa ada 4 karakteristik dalam strategi bersaing. Yang pertama, yaitu target strategi. Ada 3 hal dalam strategi yang ini. Pertama ini, keunggulan biaya untuk memiliki target pasar yang lebih luas. Kedua, diferensiasi untuk memperluas pasar. Dan ketiga, fokus untuk unggul dari pesaing atau memberikan ciri khusus untuk segmen pasar tertentu. Kategori yang kedua yaitu garis produk, di mana di sini dalam hal keunggulan biaya dengan membuat produk dengan sedikit variasi atau diferensiasi dengan membuat produk dengan banyak variasi produk. Dan ketiga, fokus untuk membuat produk yang spesial untuk segmen tertentu. Selanjutnya, ada penekanan produk, yaitu dengan mengidentifikasi penurunan biaya tanpa mengorbankan kualitas atau salah satu atribut yang penting. Kedua, dengan menciptakan value bagi pembeli atau menciptakan produk superior. Dan terakhir, fokus membuat produk dengan harga murah untuk pangsa pasar yang lebih kecil. Karakteristik terakhir yaitu strategi bertahan, di mana di sini kita dapat menawarkan harga ekonomis dan mempertahankan keunggulan biaya. Kedua, berusaha secara terus-menerus untuk melakukan inovasi. Dan terakhir, membuat produk dengan harga murah atau produk yang unik tanpa perlu masuk ke segmen pasar lain untuk bertahan dengan persaingan yang ada. Selanjutnya, mengapa strategi itu perlu untuk dilakukan? Yang pertama, untuk memberikan arah yang jelas pada semua jajaran dalam perusahaan sehingga seluruh komponen perusahaan mengetahui ke arah mana perusahaan akan berjalan ke depannya. Kedua, yaitu agar manajemen berpikir jauh ke depan dengan kreatif, bukan hanya hal-hal yang bersifat rutin sehingga melupakan pemikiran untuk perusahaan dalam jangka panjang. Sehingga dengan demikian, perusahaan akan dapat terus berjalan dan tumbuh dengan mengikuti perkembangan yang ada. Ketiga, maksa manajemen untuk mengantisipasi dan meramalkan faktor eksternal yang rumit dan tidak pasti untuk memprediksi segala kemungkinan yang akan dihadapi oleh perusahaan, baik itu dari pesaing maupun faktor eksternal lainnya. Dan terakhir, dengan menyusun strategi, para manajer dapat berkomunikasi dengan jelas satu sama lainnya, sehingga dapat menyatukan persepsi dari berbagai sudut pandang dari seluruh komponen perusahaan. Kita lanjutkan dengan tujuan dari strategi. Pertama, untuk membentuk suatu positioning yang tepat. Perusahaan berusaha untuk menunjukkan suatu image tersendiri bagaimana kita ingin dikenal oleh pelanggan atau pangsa pasar kita. Kedua, yaitu mempertahankan pelanggan yang setia. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa pelanggan yang setia merupakan salah satu aset terpenting bagi keberlangsungan perusahaan, sehingga perusahaan dapat terus bertahan dalam jangka waktu yang lama atau bahkan selamanya. Ketiga, adalah untuk mendapatkan pangsa pasar baru. Dengan membuat strategi yang baik, maka kita akan mampu memperluas pangsa pasar baru seluas-luasnya dan membuat perusahaan jauh lebih besar lagi dalam pertumbuhannya. Keempat, yaitu memaksimalkan penjualan, di mana untuk memaksimalkan laba atau keuntungan dari perusahaan akan tergantung dari seberapa efektivitas strategi bersaing yang diterapkan. Dan terakhir, menciptakan kinerja bisnis yang efektif agar bisnis dapat dikelola secara strategis dengan mendefinisikan kelompok pelanggan yang akan dilayani dan kebutuhan pelanggan apa yang akan dipenuhi, serta teknologi apa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Topik selanjutnya yaitu sifat strategi, di mana sifat apa saja yang berhubungan dengan strategi adalah sebagai berikut. Strategi merupakan long range planning, di mana strategi merupakan perencanaan jangka panjang yang akan menunjukkan ke arah mana perusahaan atau organisasi akan berjalan. Kedua, strategi harus bersifat general plan, artinya harus bersifat umum dan berlaku untuk seluruh bagian perusahaan. Ketiga, strategi harus komprehensif, di mana strategi harus melibatkan seluruh bagian dalam perusahaan atau organisasi. Keempat,
Strategi harus integrated. Diharapkan dengan strategi yang ada, maka akan dapat menyatukan berbagai sudut pandang dari seluruh bagian dalam perusahaan. Kelima, strategi harus eksternal. Artinya, strategi harus mempertimbangkan seluruh aspek termasuk lingkungan eksternal perusahaan untuk mengetahui berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dan mempengaruhi jalannya suatu perusahaan atau organisasi. Terakhir, strategi harus diadaptasikan pada lingkungan, sehingga dalam menyusun suatu strategi, kita perlu melakukan analisa lingkungan untuk memastikan bahwa strategi yang akan diterapkan mampu memberikan hasil yang tepat dan sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya mengenai jenis-jenis strategi, di mana menurut Kotler tahun 1989 dan juga Mubarak di tahun 2009 menjelaskan beberapa jenis strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu strategi diversifikasi. Strategi ini paling tepat digunakan bila peluang yang baik dapat diperoleh di luar kegiatan usaha yang sekarang dijalankan. Kedua, yaitu strategi korporasi, di mana dalam strategi ini perencanaan jangka panjang secara menyeluruh mengenai bisnis apa yang hendak dimasuki oleh perusahaan yang mempunyai beragam bisnis pasarnya. Ketiga, strategi tingkat bisnis, yaitu strategi yang dirumuskan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bisnis yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Keempat, yaitu strategi fungsional dalam bidang pemasaran, merupakan strategi yang berorientasi pada operasional dalam kegiatan bagi pencapaian tujuan dan sasaran bisnis suatu usaha. Kelima, ada strategi konsentrasi dan penetrasi pasar. Adalah jenis strategi pertumbuhan dan merupakan strategi yang paling umum dijumpai pada berbagai perusahaan, di mana perusahaan hanya memfokuskan pada satu lini bisnis utamanya. Keenam, strategi pengembangan pasar, di mana ini merupakan strategi yang memasarkan produk atau jasa saat ini kepada konsumen di segmen pasar yang baru maupun wilayah area geografis pasar yang baru. Ketujuh, strategi pengembangan produk. Di sini perusahaan yang menggunakan pilihan strategi ini secara substansial untuk menarik pelanggan di pasar yang telah ada maupun yang dimiliki oleh pesaing. Kedelapan, ada strategi inovasi, merupakan strategi untuk meraih margin premium yang berkaitan dengan penciptaan dan penerimaan pelanggan atas suatu produk atau jasa baru. Kesembilan, ada strategi integrasi vertikal, merupakan strategi pertumbuhan karena melakukan perluasan usaha dengan menambah bidang usaha dari perusahaan pemasok atau bidang usaha dari perusahaan distributornya. Dan terakhir, ada strategi integrasi horizontal, yaitu strategi yang digunakan untuk memperluas operasi perusahaan dengan mengombinasikan perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam industri yang sama dengan jenis operasi yang sama. Untuk topik selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Muhammad Hidayatullah. Terima kasih. Selanjutnya izinkan saya Muhammad Hidayatullah untuk melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Langsung saja, materi selanjutnya yaitu tingkatan strategi bersaing. Pada tahun 2010, Kotler menyatakan bahwa ada 4 tingkatan strategi bersaing. Yang pertama yaitu market leader, yang kedua market challenger, yang ketiga yaitu market follower, dan yang keempat yaitu market niger. Langsung saja, market leader atau pemimpin pasar ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki pangsa pasar 40% dan lebih unggul dari perusahaan-perusahaan lainnya. Tingkatan kedua yaitu market challenger atau penantang pasar. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang secara konstan mencoba memperbesar pangsa pasar mereka dengan berupaya menemukan dan menyerang kelemahan dari market leader tadi, dan pangsa pasarnya sekitar 30%. Yang berikutnya yaitu market follower atau pengikut pasar. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang hanya puas dengan cara menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi pasar dan memilih untuk meniru produk atau strategi dari market leader dan market challenger tadi. Pangsa pasarnya sekitar 20%. Selanjutnya tingkatan yang keempat yaitu market niger atau penjeruk pasar. Adalah perusahaan-perusahaan yang mengkhususkan diri melayani sebagian besar pasar yang terabaikan oleh perusahaan-perusahaan besar dari yang awal tadi, yaitu market leader, market challenger, dan market follower. Pangsa pasar dari market niger ini ada sekitar 10%. Next, selanjutnya yaitu tentang komponen dalam strategi bersaing. Ada 4 komponen dalam strategi bersaing. Yang pertama yaitu
strategi kualitas, yang kedua yaitu strategi produk, yang ketiga yaitu strategi proses, dan yang keempat adalah strategi fasilitas. Strategi kualitas ini adalah perusahaan di mana perusahaan ini harus menentukan persepsi konsumen mengenai kualitas yang diharapkan, dan perusahaan ini juga harus merumuskan secara jelas kebijakan serta prosedur untuk mencapai kualitas seperti yang diharapkan oleh konsumen. Perusahaan ini juga dapat bersaing untuk memperoleh keunggulan bersaing. Selanjutnya yaitu strategi produk, di mana strategi produk ini mengenai produk yang sangat tergantung pada proses transformasinya. Yang ketiga yaitu komponen strategi bersaing, yaitu strategi proses, di mana strategi produksi setiap produk itu berbeda. Pengambilan keputusan terhadap proses menyangkut komponen atau komitmen yang diambil oleh pihak manajemen. Yang terakhir yaitu strategi fasilitas, di mana fasilitas ini, pengambilan keputusan mengenai fasilitas baik pada industri manufaktur maupun industri jasa sangat menentukan tingkat keberhasilan perusahaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang kami sampaikan ini. Yang pertama yaitu strategi bersaing ini adalah usaha mencari posisi yang kompetitif yang dapat menguntungkan perusahaan dalam suatu industri pencarian area fundamental yang terjadi pada persaingan perusahaan. Yang kedua yaitu strategi bersaing ini merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan perusahaan. Strategi ini dapat menentukan bagaimana suatu perusahaan dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, strategi bersaing ini diperlukan oleh perusahaan untuk memberikan arah yang jelas pada semua jajaran manajemen dalam suatu perusahaan, di mana manajer ini diarahkan agar berpikir jauh lebih ke depan dan lebih kreatif. Yang terakhir yaitu perusahaan ini perlu menyusun strategi bersaing yang efektif dan berorientasi ke depan demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan memperhatikan berbagai aspek untuk menggolkan visi misi perusahaan. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyampaian materi ini. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus pada materi yang kami sampaikan ini itu adalah PT Gojek Indonesia. Kami ambil literatur ini dari video di YouTube. Mari kita lihat videonya. Itu sekarang kompetitor kan di Indonesia. Makasih tetangga. Jadi karena udah tinggal satu lagi, oke. Mau strategi apapun, nomor satu dari kesuksesan layanan teknologi, apalagi app, nggak ada hubungannya sama kompetitor. Number one still yang paling penting adalah product experience. Product experience is everything. Itu nomor satu ya. Itu nggak ada hubungannya sama kompetitor. Mau ada kompetitor apa tidak, itu produk bakal jalan apa enggak itu bukan karena marketing, bukan karena PR, bukan karena karya anak bangsa, bukan karena harga. At the end of the day, product wins. Ya, in the long term, if you survive long enough. If you survive long enough ya. Kalau keburu mati dulu, kebanyakan hilang, habis duit, ya udah itu memang gagal. Tapi yang penting itu dulu produk. Nah, lalu competitive strategy Gojek melawan kompetitor. Oke. Nomor satu, diversifikasi produk kita. Dengan begitu banyaknya layanan yang kita luncurkan duluan, efficiency retention customer kita itu sangat tinggi. Pada saat pengguna Gojek menggunakan 3 atau lebih layanan dan dengan menggunakan GoPay juga, dia hampir menjadi a customer for life. Kebanyakan pengguna Gojek kan layanan 1 atau 2 layanan, tapi sesudah dia mulai menggunakan tiap bulan 3 layanan dan dia gunain GoPay, itu udah bener customer for life. Jadi ya strategi kita untuk meretain customer dengan cara yang jauh lebih murah adalah untuk memastikan dia penetrasi servisnya sangat tinggi. Kedua, karena banyaknya layanan, utilisasi driver kita juga jauh lebih tinggi. Pagi nganter orang ke kampus, siang nganter makanan ke kampus, sore nganter e-commerce, pesanan e-commerce ke kampus, malam ngajak
anak kampus pulang ke rumah, nongkrong daerah rumah, malam nganterin GoFood buat rumah. Sementara jualan GoPay. Jadi utilisasi efisiensi kita terhadap driver itu sangat tinggi. Jadinya kita per ordernya kita nggak harus mensubsidi setinggi kompetitor. Itu salah satu advantage. Ketiga, management team. Cara kita merekrut, cara kita melihat produk, cara organisasi kita didesentralisasi, itu merupakan competitive advantage yang terbesar. Karena produk kita derivatif daripada tim yang kita hire. Jadi strategi Gojek itu walaupun ada orang yang senior yang kita mau hire, kalau market rate-nya di sini kita bayarnya di sini dulu. Kita tes, lu mau nggak? Kalau dia mau gabung, itu artinya dia benar-benar kepengen di Gojek, bukan di Gojek karena gaji atau salary. Baru overtime karena performance naik tentunya dia meet dan akan exceed itu gaji. Tapi itu adalah salah satu strategi kita untuk melihat, memfilter orang tuh benar-benar di Gojek bukan untuk make money, bukan untuk berkarir, tapi untuk benar-benar berbakti kepada consumer base kita, kepada Indonesia, kepada industri teknologi overall. Itu tadi video dari Direktur Utama Gojek PT Gojek Indonesia, di mana beliau menekankan bahwa produk experience adalah keunggulan atau strategi yang digunakan oleh PT Gojek Indonesia untuk menggait konsumennya, di mana produk experience ini adalah pengalaman pengguna atau cara seseorang merasakan ketika menggunakan sebuah produk, sistem, dan jasa. Untuk melewati persaingan dengan produk yang sama, PT Gojek Indonesia mempunyai strategi bisnis yaitu 3, yaitu diversifikasi produk, utility produk tinggi, dan manajemen tim. Di mana diversifikasi produk ini adalah suatu penganekaragaman produk atau lokasi perusahaan yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus perusahaan atau pendapatan benefit itu lebih stabil. Diversifikasi produk merupakan suatu strategi yang dilakukan perusahaan dalam menciptakan produk yang beraneka ragam. Selanjutnya yang kedua yaitu strategi bisnisnya PT Gojek Indonesia, yaitu utility produk yang tinggi, di mana utility ini adalah kemampuan produk dalam sebuah usaha baik barang maupun jasa dalam memberikan manfaat, keunggulan ataupun kepuasan bagi konsumennya. Oleh karenanya, semakin tinggi utility ini akan semakin baik pula minat masyarakat terhadap produk tersebut. Yang ketiga yaitu manajemen tim, di mana manajemen strategi ini adalah suatu tindakan manajerial yang mencoba untuk mengembangkan potensi perusahaan di dalam mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan berdasarkan visi misi perusahaan. Seperti itu. Terima kasih, itu adalah presentasi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, kembali ke Mbak Nabila. Baik, cukup sekian dari kelompok 1 terkait sharing tentang konsep strategi bersaing. Jika ada salah kata dari kelompok 1, mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat untuk kemudian hari. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.